Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin juz yang pertama, masih berkaitan dengan tugas imam yang berkaitan dengan qiraah. Kita telah sampai kepada ats-tsalitsatu yang ketiga. Yang ketiga adalah ayaqra'a, hendaknya seorang imam membaca fi subhi pada salat subuh, membaca surat ini dua surah minal mathani dari surah-surah pertengahan. Ma dunal mi'ati, yaitu surah yang kurang daripada 100 ayat. Fa innal italata, karena memperpanjang, fi qiraatil fajri pada bacaan salat subuh, wa taghlisa, dan mengawalkan biha salat subuh, itu sunnatun, itu disunahkan. Wala yadurru, dan tidak masalah, al khuruju, selesainya minha salat subuh. Khuruj ini keluar, maksudnya selesai, minha daripada salat subuh, ma'al isfar, bersama terang. Artinya terang tapi tidak sampai keluar waktu salat. Wala ba'sa, dan tidak masalah, ayaqra'a, seorang imam membaca fi tsaniyati pada rakaat yang kedua, membaca bi awakhiris suwar, dengan akhir-akhir surah. Nahwu tsalatsina, seperti 30 ayat, awil isyrina, atau 20 ayat, ila ayakhtimaha, sampai dia menyelesaikan surah tadi. Li'anna dzalika, karena hal itu, la yatakarraru, tidak berulang-ulang, alal asma, atas telinga-telinga, katsiran, sering. Jadi kalau pada waktu subuh itu membacanya tadi, itu surahnya yang panjang-panjang, maka telinganya makmum itu tidak sering mendengar ayat-ayat atau surah-surah yang diulang-ulang. Setiap subuh surahnya istiqomah, yaitu wadduha sama kulhu. Ini telinganya makmum sering mendengar. Oleh karenanya disunahkan membaca surah yang panjang pada sholat subuh. Supaya apa? Supaya telinganya makmum tadi tidak sering mendengar ayat-ayat atau surah-surah yang diulang-ulang. Fayakunu, sehingga hal itu ablagha fil wa'dhi, sehingga hal itu lebih di dalam memberi nasihat, wa ad'a, dan lebih mendorong, ila tafakuri, kepada bertafakur, mentafakuri ayat-ayat yang dibaca. Wa innama kariha, dan hanya saja memakruhkan, siapa ba'dul ulama, sebagian ulama memakruhkan qira'ata ba'di awali surah, membaca sebagian permulaan surah, wa qati'aha, dan potongan-potongan surah. Jadi kalau hanya membaca permulaan surah saja atau membaca potongan-potongan surah saja, itu dimakruhkan. Wa qad ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qara'a ba'da surati Yunus. Dan sungguh telah diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca sebagian surah Yunus. Falaman taha ila dzikri Musa, maka tatkala beliau telah sampai kepada menyebutkan ceritanya Musa dan Fir'aun, qata'a, beliau memutus surah tadi, wa raka'a, dan beliau rukuk. Wa qad ruwiya, sungguh telah diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qara'a, beliau membaca fil fajri, pada salat subuh, membaca ayatan, satu ayat, minal Baqarah, dari surah Baqarah. Wahia, adapun satu surah Baqarah tadi itu adalah qauluhu, firman Allah SWT, qulu amanna billahi ila akhirih. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat yang kedua, rabbana amanna bima anzalta ila akhirih.
Wa sami'a, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar Bilal yaqra'u membaca min hahuna wa hahuna, dari ayat ini dan dari ayat ini. Fasa'alahu an dzalika, kemudian Nabi bertanya kepada Bilal an dzalika, tentang hal itu, yaitu Bilal tadi mencampur adukan ayat ini dan itu. Faqala, maka Bilal menjawab, litu at-thayyiba bit-thayyib, aku mencampur ayat yang baik dicampur dengan ayat yang baik. Faqala, maka Nabi menjawab, ahsanta. Nabi bersabda, ahsanta, bagus kamu. Wa yaqra'u, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca fi dhuhri, pada salat zuhur, membaca bitiwalil mufassal, dengan tiwal mufassal. Tiwal mufassal ini adalah ayat-ayat yang panjang, surah-surah yang panjang yang dipisah-pisah dengan bismillah. Ila thalathina ayatan, sampai 30 ayat. Wa fil asri, dan pada salat asar beliau Nabi membaca binisfi dzalika, separohnya 30, yaitu sekitar 15 ayat. Wa fil maghrib, dan pada salat maghrib beliau Nabi membaca bi awakhiril mufassal, dengan akhir-akhir mufassal, yaitu diawali dari wadduha sampai qul a'udzu bin nas. Wa akhiru salatin shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maghriba. Wa akhiru salatin, dan akhir salat shallaha Rasulullah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada salat tersebut, yang mensolati salat tersebut, itu adalah al-maghribu, salat maghrib. Jadi salat terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah al-maghribu, salat maghrib. Qara'a fiha, Nabi membaca fiha, pada salat maghrib tadi, bi surati wal mursalat, dengan membaca surah wal mursalat. Ma shalla ba'daha, Nabi tidak sholat ba'daha, setelah sholat maghrib itu, hatta kubida, sampai Nabi meninggal dunia. Jadi sholat maghrib itu adalah sholat terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil jumlah, kesimpulannya, at-takhfifu, adapun meringankan bacaan, meringankan sholat, itu aula, itu lebih utama. La siyama, terlebih idza kathural jam'u, apabila jamaahnya itu banyak. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda fi hadhi rukhsah, pada rukhsah ini, yaitu di dalam meringankan salat tadi. Idza shalla ahadukum, Nabi bersabda, idza shalla ahadukum binnas, apabila salah seorang di antara kalian mengimami manusia, falyukhaffif, maka hendaknya dia meringankan sholatnya. Fa inna fihim, karena sesungguhnya pada mereka, pada jamaah orang yang sholat, itu ada ad-dha'ifa, orang yang lemah, wal kabira, orang yang sudah tua, wadal hajati, dan ada orang yang memiliki kebutuhan. Wa idza shalla bi nafsihi li nafsihi, dan apabila dia sholat sendirian, kata Nabi, fal yutawwil ma syaa, maka hendaknya dia memperpanjang sekehendaknya. Wa qad kana Mu'adz bin Jabal, dan adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau ini yusalli bi qaumin al-isya'a, beliau mengimami suatu kaum, mengimami salat isya. Faqara'a, maka Mu'adz tadi membaca pada salat isya-nya tadi al-Baqarah, surah Baqarah. Fa kharaja rajulun minas shalah, maka seorang tadi keluar daripada salatnya, karena surah yang dibaca Mu'adz ini panjang banget, surah Baqarah. Wa atamma li nafsihi, kemudian beliau menyempurnakan salatnya sendiri, artinya dia mufaraqah daripada imam. Faqalu, kemudian para sahabat mengatakan, nafaqar rajul, laki-laki tadi telah munafik. Kemudian fatasyakaya ila Rasulillah, kemudian rajul tadi dan Mu'adz itu mengadu kepada Rasulullah. Fazajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul menghardik Mu'adzan. Waqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Afattanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah kamu mau jadi tukang fitnah? Iqra, bacalah kamu ketika kamu menjadi imam. Iqra surat Sabbihisma rabbikal a'la, bacalah surah Sabbihisma rabbikal a'la, atau was-sama'i wat-thariq, atau wasyamsi wa duhaha, dan yang lain-lainnya. Intinya kalau jadi imam itu jangan panjang-panjang. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.